ini gua dibor. Ini? Iya, karena apa? Gua dibacok di belakang, tembus ke paru-paru. Itu sempat gua tangkis-tangkisin PR sampai tangan gua kan tuh. Tangan gua sobek. Tragedi bocah juga ada yang kegiling di sana kakinya. Iya. Yo brother sister, balik lagi sama kami di Cerita Temen Nongkrong. Kita kedatangan tamu nih Dos Dari Kabupaten. dari Kabupaten Tangerang. Gue pengen tahu sih seluk-beluknya gimana nih sekolah di sini gitu kan. Di Kabupaten. Iya benar. Dan langsung aja deh perkenalan bang, nama abang siapa bang? Nama gua Eko Damayanto. Eko Damayanto. Biasa dipanggil Eko. Eko. Ada panggilan lain gitu ya? Gak ada panggilan-panggilan lain bang ya? Panggilan-panggilan lucu gitu. Oke, abang ini lulusan dari mana bang? PMB 21. PMB 21. PMB itu apa bang ya? Pembangunan Pembangunan 21. 21. 21-nya itu dari apa tuh, nomor apa tuh? Ulang tahun sih. Ulang tahun? Ya, ulang tahun sekolah. Ulang tahun sekolah 21 21 Februari. Februari tahun Kira-kira tahun 2003-an lah. 2003-an ya. Berarti termasuk baru ya sekolah bang ya? Sekolah baru yang merambah. Abang lulusan tahun berapa bang? Aturan gua 2016. Aturan 2016. Iya, cuma gua Kenapa tuh? Kepintaran eng- bang ya? Eng. Ada rahasia lah pokoknya ya. Lulusan tahun berapa nih bang? Harusnya? Harusnya 2016. cuma gua 2016. lulus 2017. 2017. Oh, oke. Karena kepintaran Nah, disayang. disayang Disayang guru, lah, disayang. disayang sekolahan. Ulala. Nah, ini banyak banget bang yang minta bang. Di isu-isunya juga banyak gitu loh. Lu katanya robot lah, apalah Iya, gitu kan. Robot cop bang Ah, gitu. Buatan Cina dong gua. Made in Cina ya. Jadi gimana bang menepis kabar-kabar itu bang? Nanti kabar-kabar isinya gimana nih? Ya, kuping gua rada ngiang aja sih. Iya. Iya. Gimana sih kalau orang diomongin? Ada iya. Nggak enak gitu ya. Isinya gimana tuh bang? Ya kalau gua dibilang robot, ya aneh juga, ya kan? Gua manusia. Kecuali gua dibikin dari besi, gua dielas, ya kan? Dibentuk dikasih mesin, baru lu bisa bilang gua robot. Ya ini karena halnya kadang orang ngelihat dari suatu disama-samain, ya kan? Gara-gara atau apalah, kebal atau apa, ya kan? Mungkin gara-gara ilmu atau apa. Mungkin di Nggak sepenuhnya orang juga tahu bahwa gue itu berilmu atau apa, ya kan? mungkin gara-gara orang lihat dipukul tang tang ubun nih ya kan. Nah gitu isunya ternyata tuh ya. Isunya nggak gitu bang ya? Tulang gue berarti dari pagar dong. Manusia ya, bukan robot bang ya? Aja ya kan. Berapa ton tuh kali? Jadi gimana bang? Abang make apa di mana gitu? Boleh langsung aja bang klarifikasi di sini. Kalau dibilang soal gua kayak begitu, sekarang lumrah anak STM pasti siapa sih ya kan yang nggak mau jaga dirinya. Benar. Cuma gua nggak berpatok ke situ. Sebenarnya kalau dibilang kalau kita bisa nangkisin BR atau Iya. apa kalau zaman STM tuh ya kan, sebenarnya banyak triknya. Ada triknya tuh bang? Iya, Kayak sulap aja Iya, gitu. jelas. Kali ini kan permainan jalanan. Nah, beda. Kalau sulap permainan tangguh. Iya, kalau kita kan permainan jalanan. Triknya apa tuh bang? Kalau misalnya harus gue bongkar, ntar semua orang kebal. Waduh. Jadi Apa harus gue bongkar nih ya kan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang mau bongkar mah ada triknya bukan gitu. buat ditiru bang, bukan buat Iya. ditiru. Kalau triknya ya, kadang kita sekarang realistis aja. Kita pakai sitar tebel, kita kebacok. Apa mungkin kita langsung ke Kulit gitu ya. kulit? Nggak mungkin kan? Itu contohnya satu. Oh. Kalau gua harus penjabarin terus penjabarin, ntar semua orang bisa tektok. Iya. Ntar gua lawannya makin susah lagi kalau Takutnya masih ada yang niru bang ya? Iya. Oke. Kita menghargai juga lah, udah lah. Pokoknya lu cari tahu sendiri triknya apa. Iya, gitu kan. itu contohnya. Kayak lu sweater tebal, lu pakai aja sweater 3 ya kan. Panas-panas. Tuh ya kan. Siapa yang ngolong lagi? Jadi abang nih awal mula bang milih STM di situ karena apa bang?
Karena apa ya? Karena perempuan kah? Nah. Kalau dibilang STM soal perempuan, Waduh, berat, oh iya. berat, jauh Jauh dari ya, kata perempuan, ya kan? Kita mau ngacang aja susah. Yang ada batang semua. Tapi emang nggak ada ceweknya bang? Ada sih sebagian ceweknya, ya kayak cewek-cewek gimana sih, numpang tenar atau apalah, ulala. Ya, gua masuk STM gimana ya? Awalnya emang bukan gua pengen sekolah di situ. Awalnya? Iya, orang tua gua pengennya sekolah pilihan orang tua gua. Cuma ketika berjalan beberapa bulan, gua nggak betah dan ada rekomendasi dari teman gua, relasi gua. Udah kok mending kesini aja karena gua setiap hari nggak pernah masuk sekolah nongkrong sama mereka. Udah kok lu pindah aja ke sini dan gua masuk di PMB ini. PMB 21 ya, Iya. Pembangunan 21. Itu di mana sih bang? Ada daerah Tiga Raksa. Nih lu main Tiga Raksa. Raksa ya, mainnya kalau bang Eko nih. Tiga Raksa men. Tiga Raksa juga punya istana. Buat bikin KTP. Tiga raksa. Tapi bang, pas waktu di jalur gitu bang, ciri khas bendera dari PMB ini apa sih bang warnanya? Warnanya gitu. Merah putih merah. Merah putih merah. Tapi tau nggak tuh sejarahnya kenapa merah putih merah gitu? Gua nggak tahu ya, mungkin itu dari alumni tua. Oh, Kan iya. gua cuma ibarat kata kalau kita mah menerusin tradisi lah gitu ya kan. Merah putih merah gua nggak entah itu apa filosofinya, gua nggak ngerti gitu kan. Yang penting kalau misalnya gua jalan itu udah pasti bendera kebanggaan gua. Kebanggaan. Dulu pun sampai gua bikin sekitar berapa meter ya bendera, hampir 2 meteran gua bawa. Itu yang bawa kalau di atas truk itu udah ngegiang aja begini ya. Goyang-goyang ya. Berkibar ya. Goyang kafe. Terus bang, gue pengen tahu bang, awal-awal abang di jalur tuh rasanya gimana sih bang? Asik. 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 Asik-asik. Asik gimana? Asik-asik panik. Asik-asik panik. Gua waktu itu ngerasain jujur dari kalau misalnya dari kecil emang gua senang berantem. Cuma berantem gua fight. Bantuan lah, ya kan. By one gitu. Taiwan. Cuma sini-sininya, gua kayak ngedenger orang apa alumni segala dari STM ini, kok keren sih anjing ya kan, kok keren, oh dia bisa sih ya kan, punya nama segala apa, lumrah kalau kita misalnya pengen punya nama atau apa masuk STM, jelas itu mah udah pasti jelas. Iya. Anak STM nggak bisa dipungkiri, lu mau masuk tawuran pengen punya nama, pasti itu udah pasti, nggak bisa dipungkiri, itu nggak bisa dibohongin. Ciri khas nih keren nih dos. Iya. Ciri-cirinya Jawa-Jawa gitu ya kan. Emang asli mana bang? Asli Jawa gua. Benar ya? Jawa. Asli Jawa mana nih? Jawa Tengah. Tengah. Jawa Tengah. Kalau misalnya gua harus jabarin lagi, ntar gua disantetnya gampang. Ya. Jangan ya. Wah, Jawa Tengah ya. Memang ya. Iya ciri khasnya kayaknya unik nih. Iya. Berbeda. Beda dari yang lain. Gitu, Bang. Tapi pas di jalur emang ada ciri khas abang gimana? Bang? Ada. Gua ada pakai kacamata, dasi kupu-kupu, tali kodok. Waduh, keren tuh ya. Padahal mau perang cuman keren aja gitu. Jadi alibi aja gitu kita ya kan. Kalau misalnya ketemu musuh, wah gimana ke SMA ya kan, kita bisa alibi kaburnya ya kan. Tahu-taunya Tahu-taunya eng-eng. Iya. Danger. Keren. Pas selama abang di tawuran nih bang, gue pengen tahu lebih banyak sih sama Bendos Iya. bang. Oh ya nih Bob, sebelumnya basis mana sih Bang? Ya, Basis gua Latsar. Langsung? Iya. Lalu lintas Sukanegara. Mungkin daerah kota punya. Pernah lah lu semua denger lah Latsar, daerah kota Tangerang pasti punya. Tapi gua di kabupaten juga punya. oh ada. Itu emang berdiri karena waktu itu gua pernah singgah di suatu tempat itu di daerah itu dan gua berpikir ini basis harus besar, orang-orang di situ harus gua kumpulin. Emang itu besar. Lalu lintas Sukanegara, lu kalau misalnya ngelewatin Jalur. daerah Cikupa pengen ke Balaraja, lu pasti ngelewatin lalu lintas Sukanegara. Wadaw. Ngeri tuh ya, jalurnya ya. Iya. Itu kalau itu udah jalur Gaza lah dibilang. Disebutnya jalur Gaza. Jalur peperangan tuh Bob. Karena emang situ tempur-tempur mulu ya. Pokoknya dari sekolah gua keluar itu sampai ke arah Bitung ke sana itu udah
jalurnya anak STM lah. Ibarat kata kita mau ribut tinggal milih lah di mana ketemunya musuh, pasti kita kalau musuhnya kebetulan lagi nongkrong di mana pasti di jalur itu pasti ada. Dulu itu mah Bang ya, sekarang udah nggak ada ya. Sekarang jangan. Udah nggak zaman bro. Udah nggak zaman. Cuma cerita masa lalu. Mengenang. Mengenang. Tidak untuk ditiru. Tidak untuk ditiru. Temennya abang mana aja sih bang? Iya, sekolah, abang, dari iya. sekolah gitu. Dari sekolah. Maksudnya teman gimana nih? Teman dari PMB-nya apa teman sekolah gua gitu ya kan? Dari PMB dulu ya? Iya, mungkin. Dari PMB dulu. Dari PMB-nya di sini di kabupatennya ada kayak for free. Untuk daerah kotanya kayak ada Hijer di Tangerang Selatannya. Iya. Ada di kota Tangerangnya ada Kempat. Oh, itu teman abang ya. Kalau buat teman pribadi bang, yang paling jauh? Teman pribadi yang paling jauh Di luar Tangerang gitu ada. ada Jakarta mungkin ya kan. Oh, abang sampai ke sono-sono warung medinya. Jakarta, Warawiri kita. Walau ini berarti paling jauh ke Jakarta. Jakarta tuh Bang. Jakarta kalau untuk ke daerah sana Ke Jakarta kota ya. ibarat kata gitu ya. Kalau untuk ke daerah sini Anyer. Wah, anjir. Iya. Pantai ya, Iya. liburan. Piknik. Piknik. Cuma kalau misalnya kita untuk ke daerah sini mungkin angker. Angker. Iya, dibilang angker. Ibarat kata bukan kita dari musuhnya ya, Iya. kayak banyak tragedinya juga. Oh, Banyak tragedi. berarti banyakan tragedi di daerah kabupaten sana Iya. daripada kota ke sana. Iya. Banyak tragedi lah. Ibarat kata kita apesnya kadang jalan ke sana lah. Kalau boleh tahu apa tuh tragedi yang Terjadi, iya. terjadi gitu? Kayak gua apa ya? Gua anjingnya itu satu puso waktu gua di tengah-tengah tol itu apesnya ketemu polisi berapa kompi ya waktu itu ketemu berapa kompi pas banget itu ada demo jadi polisi Oh. pengen balik Oh, pas gua pengen ngejegat preman Oh. nah ketemu lah habis gua di situ telanjangin dari tol sampai Polres kayak gitu apesnya ketemu polisi ya kan banyak tragedi bocah juga ada yang kegiling di sana Kegiling? kakinya iya Aduh, banyak tragedi jadi gimana ya jalan ke sono tuh kayak bukan masalah musuhnya kalau kita masih sama-sama sama tragedi yang sama manusia mah kita masih bisa jalanin kalau misalnya tragedi udah sama alam kan kita Iya. kayak gitu kan hukum alam kita Iya. nggak tahu apa yang Iya. bakal terjadi apesnya kayak gimana kan ketangkap polisi atau Iya. kayak tragedi begitu ya kan kelindes atau apa kita nggak tahu itu teman sangkatan Bang yang lintas Bang. ada adik kelas Ada kelas? iya adik kelas waktu itu cuma posisinya emang gua waktu itu nggak ikut karena gua nggak ikut kenapa gua udah punya feeling karena gua kalau misalnya jalan tuh pakai feeling Oh, iya. gua iya Feeling good. kayak ada yang bisikin apa gimana? Iya. kadang ikutin kata hati lah gua udah tahu gua udah males lah kata gua ini udah nggak bakal benar udah nggak bakal benar gimana karena kan emang pengen nekat ke sana Iya. jalan gua udah pulang dapat kabar ya begitu karena gua bilang kan udah gua bilang Gila lemes aja. Gila. Feelingnya tepat Bang. Iya, untung aja lu nggak ada gitu bang. Iya. Kan nggak ada yang tahu bang ya takutnya gitu. gue udah males soalnya kan waktu gue jalan apes itu ketemu polisi satu kompi gue sampai mimisan kan Aduh. ditonjok polisi posisi bocah udah buyar dari atas puso buyar dari atas puso nah gue masih ada atas puso pikiran gue tuh gue bakal aman ya kan gue di dalam puso jalan gue aman Iya. nggak taunya polisi manjat anjing turun kamu gue loncat dari atas puso langsung dari belakang itu loncat gue boleh pas sampai ke bawah kan gue puyeng tuh loncat tinggi ya kan Iya. mana kan tiba-tiba polisi wah mimisan gue pas banget di sini apes banget Tapi kan sebenarnya emang polisi mencegah lah waktu itu ya bang ya. Bahkan. polisi mencegah Iya. emang baiknya ambil baiknya Iya. kalau misalnya menurut gua pas anak Iya. STM pasti zaman anak STM Ah, ya realita aja sih kita realistis pasti anjing apes gitu Iya. kan polisi apes Hmm. cuma kan sisi baiknya polisi emang ini mencegah Iya. jangan sampai ini terjadi benar. Oke, mau langsung aja apa gimana nih dos? Boleh, Bo. Cerita yang paling serem bang, yang lu alamin. cerita Tragedi yang serem gitu Bang maksudnya. Ya, buat yang pribadi lu. Heeh. Soalnya banyak lagi nih, ada isu-isu lagi. Lu katanya sempat koma lah, Iya. luka lah, apalah. Gimana bang? dibilang serem ya kalau misalnya soal sampai koma itu berdampak lah ke hidup gua
Ibarat kata teguran, udah kok cukup, udah cukup, lu gila, lu apa, bukan nggak usah masuk ke rumah sakit jiwa, lu lewat koma aja lu lu bisa sembuh gitu ya kan. Jadi dari penyakit bisa menyembuhkan. Dari tadinya gua gila berantem, gua sekarang mikir baliknya ke orang tua lah ya kan. Atau apa gua pasti mikir orang tua. Yang baik, sisi baiknya begitulah. Sisi baiknya begitu. Tapi kenapa tuh Bang bisa koma gitu? Oh, Tragedinya bisa nggak gitu ceritain? Dikit-dikit lah, boleh lah. Iya. Dikit-dikit lah. jadi waktu itu posisi gua lah emang lagi santai lah di rumah bocah di basis gua. Basis gua lagi nyantai, tiba-tiba bocah kontak. Oh, nih anak daerah Kulon pengen ngajakin. Gue ibarat kata sama gue panas. Biasanya gue itu selalu ngajakin. Gue selalu yang duluin. Ayolah ribut. Tapi kenapa ini bisa gue yang diajakin berantem gitu ya kan? Kenapa bisa PNB yang diajakin berantem? Gue nggak terima dong. Gue panas. Udah jadiin. Posisi itu hari Sabtu. Hari Sabtu tuh biasanya anak-anak udah paling malas jalan. Sekolahan juga sepi. Udah sekolahan sepi, gue tetap nekat. Gue datang ke sekolahan, gue cuma berapa orang. Kok jadi enggak? Gue nggak. Kalau misalnya gue udah bilang, gue udah punya janji sama orang, pasti gue jadi. Gue berangkat cuma berapa orang waktu itu. Gue naik motor itu juga. Naik motor? Iya, naik motor. Karena itu kan posisinya kita di daerah kampung perbatasan antara Lebak sama Tangerang. Jadi ini gengsi apa? El Clasico-nya Tangerang sama Lebak ya kan. El Clasico. El Clasico-nya Tangerang sama Lebak. Terus gimana tuh? Udah gua ketemu di situ, gua berharap itu salahnya. Gua berharap emang gua menang karena gua udah pede. Iya. Anjing baru seumur ini loh gua ibarat kata yang ada yang nantang gitu. Biasanya gua yang nantang. Kan gua pikir. Nah, dari situ pun gua kan takabur, ya kan? Gue selalu bilang ke anak-anak, hati nih gue bilang orang Kulon pasti hancur sama gue. Lu udah takabur duluan. Takabur gue, itu salahnya gue takabur. Menurut gue di situ gue takabur. Nah, nggak taunya pas udah ribut dibret. Jadi posisinya gue ribut, anak-anak udah bacok-bacokan, gue udah bacok-bacokan. Nah, anak-anak jebol, gue itu sendirian Di depan? Iya, gue sendirian di ujung kanan. Karena apa posisinya? Ini jalan, di sini tanah lapang. Di sini musuh ada yang pengen masuk dari sini. Gunting lah gitu ya. Gua ngeliat lah. Musuh udah nyebar sampai ke lapangan. Gua udah ngeliat, gua nggak bisa dong. Karena apa? Gua bawa nyawa. Gua menanggung nyawa bukan nyawa gua doang. Teman-teman lu. Nah, itulah kenapa jangan sampai lu jadi pemimpin, lu bangga lah jadi pemimpin jalur, karena itu emang berat. Tanggung jawabnya juga berat. benar. Lu nggak bawa teman-teman lu ya Bang? Iya, jangan lu mikirnya gua tenar nih, gua yang bawa jalur, gua yang bawa STM ini nih. Nggak bisa begitu, pertanggungjawaban itu nyawa. Nah, dari situ gua lihat, gua harus jagain anak-anak gua minggir, gua sendirian. Emang salah satu ada yang ngebuntutin gua di belakang. Salah satu anak bocah udah ribut, jebol. Nah, ketika jebol, si bocah gua dikejar nih sebelah sini. Di jalur bocah gua dikejar, gua masih nahan di sini. Gua sempat pengen mundur, cuma gua bilang kalau gua mundur, bocah gua kena. Terus tetap gua pakai teori yang pernah gua dengar atau apa ya, waktu itu gua pakai teori hitungan langkah. Jadi buat ngebal musuh itu bisa. Gue balik badan arah jebol, tapi hitungan langkah 1, 2, 3, gue balik badan ke musuh lagi. Jadi posisi musuh itu bakal kaget. Ketika gue hitung nih 1, 2, 3, kan pikirannya gue bakal jebol. Gak taunya gue balik badan lagi ke dia. Kaget kan dia. Posisi anak-anak bisa ngejauh, gue masih bisa nahanin, biar gue lepas. Tapi itu menurut gue BR gue lepas, gue masih dikasih jalan. Karena apa? Gue kalau udah megang BR, gak ada yang mau namanya gue mundur. Gue kalau udah megang BR udah gila, gue nggak mau mundur. Kalau megang BR gue nggak mau, gue tetap maju. Percuma gue megang BR tapi gue mundur. Udah tuh gue, nah di situ dikasih jalannya mungkin sama yang kuasa. BR gue di iniin,
jatuh. Udah gua cabut, itu sempat gua tangkisin BR sampai tangan gua kan tuh. Tangan gua sobek, bekas jahitan hampir. Ada. Nggak bisa begini satunya. Oh iya. Yang ini bisa begini, yang ini enggak. Ini nangkis BR. Udah gua mundur. Nah, mungkin itu gua pendarahan soalnya di kepala itu apa? Gua udah bercucuran darah. Udah bercucuran darah. Tangan udah ini pendarahan, namanya orang pendarahan. Iya. Lemes. Iya, Keleyangan. pas keleyangan jatuh. Udah tuh di situ gua udah dicincang habis lah. Udah dicincang habis pokoknya. Tapi emang pas dibacokin gak kerasa. Cepres gua dibacokin ibaratnya kayak dipijit lah. Iya. Waduh. Iya, itu baru udah kayak dipijit lah. Tapi pas kerasanya pas gua ke puskesmas. Pas udah di puskesmas. Itu akhirnya lu dibawa siapa tuh, Bang? Nah, pas gua udah jatuh, gua Iya. bangun lagi. Gua bilang teriak anak-anak, anjing lu semua, gua bilang. Waduh. Anjing lu semua, anak-anak itu panik ngeliat karena sawan ngeliat gua udah dicincangin abis ya kan. Iya. Gua bilang, anjing lu semua, gua bilang gitu kan. Gua ambil nyengir. Motor. Ada motor ngedeketin satu bogok puskesmas. Kira dibawa ke puskesmas. Puskesmas orang gua masih ngoceh-ngoceh di jalan, anjing, gua bilang anjing ya kan. Udah pas sampai puskesmas tuh, pas dilihat, sobeknya gede banget. Katanya, ini mas saya nggak bisa, puskesmas nggak bisa nanganin mas, kata dia begitu. Ini mah harus dirujuk Ke rumah sakit. Iya, dirujuk ke rumah sakit. Gua udah ngoceh-ngoceh aja, dokter anjing, kata gua, buruan, gua pengen mati, kata gua ya kan. Karena emang udah sobek, kata anak-anak, darah udah kemana-mana kok, katanya. Kalau dikumpulin mas ember mah ada, katanya. Buset, saya ember. Gua udah tuh pas dari situ gua dirujuk. Di tengah perjalanan tuh pikiran gua udah mati. Orang apa gua kayak ngasih pesan-pesan terakhir di dalam ambulan. Iya. Kalau gua mati gua gini pas penjabaran. Pas sampai rumah sakit pun juga begitu kesulitan. Karena gua ini kenapa kejadiannya kenapa. Banyak dipersulit. Udah dipersulit, ditanya sama ini kan, wah ini mah nggak ada data-datanya, ditulis gua anak terlantar. Udah tuh gua diterakhirin lah, diasingin. Biasanya kan rumah sakit begitu kan. Harus ada apa ya, tanda tangan orang tua mungkin atau gimana? BPJS aja kan kita bisa masih diiniin kan, Iya. diterakhirin kan. Gua apalagi gua yang anak terlantar tanpa data ya kan. Udah gua di situ gua udah lemes lah, kondisinya udah lemes. Gua bocah di situ pada datang, ada yang nangis atau apa, gua cuma terakhir gua lemas, gua udah nggak kuat. Udah di situ gua hilang kesadaran terakhir di rumah sakit dengan kondisi anak terlantar. Oh, di situ langsung koma tuh. Iya. Selama Gua itu di rumah sakit sekitar 2 mingguan. 2 minggu. Gua operasi 2 kali. Apa aja tuh, Bang? Ini gua dibor. Ini Iya, karena apa? Gua dibacok di belakang, tembus ke paru-paru. dibor. Iya, dibor. Jadi dimasukin selang buat pernapasan. Pernapasan gua dari sini. Jadi si paru-paru itu dipompa. Oh. Rokok dulu, Bang. Oke, Bang. Kan itu koma tuh, Bang. Itu terus biaya rumah sakit itu gimana tuh? Dari rumah sakit. Iya, Itu awal gua operasi pertama dibayari pemerintah sana, pemerintah Rangkas. Karena gue kondisinya anak terlantar, emang mungkin nggak tahu dari mana bisa dapat itu dana ya kan. Iya. Sekitar berapa, 25 juta atau berapa, nggak tahu, gue nggak ngerti. Puluhan lah pokoknya. Iya, gue nggak ngerti. Operasi pertama gue di statusnya gue anak terlantar. Cuma ketika operasi kedua, ancaman dokter apa, mungkin itu entah karena duit, entah karena apa ya kan. Iya. Karena emang takut gua nggak bisa ketolong. Iya. Kita mah berpikir positif aja, takut gua nggak ketolong, siapa yang mau tanggung jawab. Iya. Ya kan. Ntar kalau rumah sakit apa, rumah sakit nggak bisa nolong, terus yang tanggung jawab kematian ini siapa? Betul. Ya kan, ntar Iya. rumah sakit yang kena tuntut lagi ya kan. Nah udah akhirnya gue padahal di situ udah ngomel-ngomel ke anak-anak. Ini apa kenakalan kita? Kita tanggung bareng-bareng. Jangan sampai orang tua tahu. Gitu. Karena apa? Gue mikir kalau orang tua jauh,
Kalau orang tua gue dekat masih gue mending lah, ya kan. Walaupun gue tahu orang tua gue nakal, tapi kalau orang tua gue jauh, gue selalu bilang, gue nggak mau bikin khawatir orang tua. Gue pengen selalu berhadapan dengan orang tua gue itu gue dengan keadaan baik-baik. Baik-baik aja Nah, gitu ya. Gitu ya kan. Berarti lu sempat kecewa bang sama anak lu Nah, gitu ya? gue sempat kecewa jujur aja gue sempat Iya. kecewa karena apa mas? Mereka emang gue akuin mereka udah berusaha semaksimal mungkin buat Iya. nutupin ini semua. Iya. Cuma emang ini udah jalannya harus lari ke orang tua dan telepon orang tua gue harus datang. Baru, nah di situ kerasa lah orang tua harus minjem sana sini. Itu kerasa biaya rumah sakit itu dari orang tua kita cuma seorang petani buat ngebiayain bajingan kayak gua kan anjing. Janganlah Karena posisi abang juga kan ngerantau di sini bang ya, orang tua jauh sama abangnya. Iya, waktu itu posisi orang tua gua di Jawa. Jadi begini, dulu gua masih masuk STM, gua bareng masih sama orang tua gua di sini. Cuma ketika gua udah naik kelas 2, orang tua gua harus pulang kampung dan gua nggak mau pindah. Karena nanggung mungkin bang ya? Iya, gua nggak mau pindah karena emang udah asik. Oh, udah asik ya? Ego darah muda ya. Darah muda. Ego Darahnya para remaja. Udah gua harus menetap di sini. Yang lu rasain bang, kan tadi bilang koma 2 mingguan lah ya kan. Yang lu rasain apa bang di dalam koma itu? Lu ketemu apa bidadari apa gimana? Apa malaikat kan nggak ada yang tahu ya kan? Coba ceritain bang, yang lu rasain apa selama koma bang? Ya nggak sadarkan diri lah. Kayak kita tidur aja sih. Kayak tidur aja. Tidur nyenyak aja. Pokoknya bangun-bangun gua anak-anak udah rame. Anak-anak rame. Tapi ya udahlah, jangan sampai lah masuk Iya. rumah sakit anjing lah rasanya. Gua pas pengen pulang aja, jalan aja udah kayak anak orang belajar lagi. Ya susah ya bang. Iya. Belajar lagi tuh? Iya, belajar jalan lagi gua. Karena kan kita udah tiduran mulu. Jadi kayak kaku gitu udah. Iya. Lupa. Iya lupa. Jadi pelajaran juga nih ya bang ya. Lu cerita Iya. kayak gini nih bukan buat ditiru gitu loh. Janganlah. Jangan lah gitu bang. Selalu. Terus itu bang mau nanya bang, itu ada nggak kolekan gitu bang dari anak-anak lu? Patungan. Ada. 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 ya? Cuma udah pasti. Udah pasti ya. Alhamdulillahnya masih banyak yang sayang sama gua. Iya. Cuma ya mohon maaf kalau misalnya gua belum bisa balas kebaikan mereka. Terus yang di kaki tuh gimana tuh bang ceritanya bang? Di kaki. Katanya kan dengar-dengar lu kayaknya hampir diamputasi loh. Iya. Tragedi yang di kaki. Iya. Itu mah. Jadi gimana ya? Ini balik lagi ke apes-apesan anak STM. Apes-apesan ya? Iya. Apes-apesan anak STM. Anjingnya apa? Posisi gua lagi nongkrong sekolah. Nah, sekolah musuh ini pengen ulang tahun, menjelang ulang tahun. Menjelang ulang tahun, ya gua udah bodo amat ya kan. Bodo amat lu ulang tahun sono kayak bodo amat. Nah, anak-anak banyak kompor. Pak, ayo kok jalan kok. Ribut. Ya. Udah gue masih anteng aja, gue nonton bokep. Iya asli bangsa. Lagi ngaceng-ngacengnya tuh. Lagi ngumpul, yang lain pada ngomongin apa, tempur atau orang lu nonton bokep. Ya kan wajar ya kan, anak STM, ya kan bangsa. Yang lirik aja, jangankan yang buat pacarin, yang lirik aja anjing dekil amat sih lu bangsat ya kan. Gue udah asik ya kan, lu jalan aja, sono lah kata gue jalan aja. Saya nggak mau, karena kan Udah sempet menolak tuh bang ya. iya, gue udah malas, gue bilang malas gue kata gue. Itu sebelum tragedi lu koma atau gimana tuh bang? Sebelum tragedi gue koma itu. Oh sebelum. Oh sebelum tragedi itu. Itu pokoknya Berarti ini berarti teguran kedua lah habis koma itu kayaknya, ya kan? koma itu teguran terakhir. Oh terakhir koma. ya. Kalau misalnya dibilang teguran gue udah banyak di tangan, di sini. Mungkin di sini udah ketutup ya. Iya. Bawang Banten jadi. Teguran Banten nih, bahaya nih. Tapi yang parah di kaki, gua Iya. pengen diamputasi. Itu gimana bang? Iya, teguran pertama tuh. Ini Sampai mah kesalahan teknis dari teman-teman bareng sih. Itu gue bilang, apes tadi jangan STM tuh janganlah coba-coba dari kita Nah, cewek lah contohnya gitu ya kan. Iya. Dari nonton bokep aja ya wallahu alam sih ke situnya gue bilang wallahu alam.
bilang gua apes lah. Apes lah Intinya gitu mah ya. apes udah gitu. Udah gua berangkat, berangkat ya kan. Emang gua udah nggak beman, gua naik motor aja. Gua udah males sih ya kan, gua Iya. udah males, gua naik motor aja. Pas sampai sono udah nongkrong, udah kontekan. Ada alumni musuhnya ngedatengin bocah. Ngomel-ngomel nggak jelas, udah tak balik sama ada bocah. Tetap balik sama bocah, cabut alumni. Pas udah kata bocah jalan aja jangan beman, soalnya kampungan alumninya itu di depan. Oh iya. Ya kan, alumninya di depan. Pas gua jalan, benar dia keluar itu alumni semua nggak ada pelajarnya. Keluar dia di kampungnya masih di gang, padahal masih di gang. Dia udah teriak-teriakan aja. Nah gua maju sendirian ke depan, nggak bawa BR. Gua ngecengin lah ya kan, gila lu gengsi lah. Gua bilang sini dong gua tanpa BR, gua bilang gitu. Nah tiba-tiba bocah-bocah gue itu di belakang ada yang megang kelewang berdua itu 0, mungkin ya kan udah 0, Iya. maju bawa kelewang 2. Nah gue pintas saat sini kata gue BR-nya, gue bilang sini BR-nya kata gue biar gue yang megang. Gua bilang. Nah itu bocah takut kehilangan BR-nya kali. Iya. Itulah jeleknya anak STM. Dia harusnya bawa senjata buat jaga-jagain semuanya. Iya. Tapi kenapa dia masih sayang? Bukan buat jaga diri, malah disayang. Anjing, ya kan? Nah posisi udah alumni udah pengen maju. Nah itu dia nyangkut di kaki gua. Oh jadi Tuh. kena temen tuh bang? Nah itu jeleknya. Kenapa ada yang punya ego seperti itu? Dan itu jeleknya sampai nyelakain gua berkata Kalau salah sasaran ya bang. Iya, nyangkutnya. Jadi alumni maju dia panik mungkin. Dia panik, nggak ngelihat itu BR Iya. kemana, nggak taunya nyangkut di kaki gua. Kaki gua tuh posisi langsung ibarat kata masih sakit lah. Apalagi di situ ributnya bukan alumni doang. Jadi warga situ emang warga musuh itu. Pelajarnya mah masih di daerah Balaraja. Sebenarnya gua bentrok sama warga sama alumni. Anak-anak panik dari kanan kiri, udah ada yang bawa palu golok dari bengkel, itu nyerang anak-anak semua. Ributnya gua sama warga. Gua udah kesakitan, anak-anak ada yang sampai ketimpa batu kali segini sampai jatuh, bangun lagi. Karena itu posisi kita warga, yang gua ributin tuh warga. Kaki gua udah nggak kuat, ya udah gua naik motor lah di situ kata gua. Mati rasa tuh kaki lu bang ya. Bukan mati rasa, Gimana? jadi kalau misalnya kita nginjek tanah dikit, udah sakit. Udah sakit, nginjek tanah dikit itu udah sakit. Pas gua berobat, aduh mas katanya, untung aja bukan urat gedenya yang kena gitu. Iya, soalnya itu dikit lagi urat gedenya hampir putus. Kalau urat gedenya hampir putus, gua otomatis sudah diamputasi. Hampir amputasi gua. Jadi kalau ada yang bilang gua robot kebal atau apa, nih intinya cacat gua banyak, ya kan? Itu mungkin halusinasi mereka, ya kan? Karena yang tadi tuh gila, yang dari tangan aja kan nangis-nangisin apa, emang udah berani si abang ini gitu. Sampai akhirnya tadi kaki kena sama temennya sendiri, Sampai koma. sampai koma. Ya mungkin dulu nganggapnya apa ya, BR yang punya misalnya punya lu dos, Iya. yang gapekan lu jangan sampai hilang nih. Padahal yang namanya lagi kayak gitu harusnya pinjemin aja lah, hilang nggak apa-apa, Saling bikin berbagi lagi gitu ya. Kan bersama-sama. Geng-geng lah. Geng-geng. Geng-geng lah. Berarti itu tadi cerita lu tuh gimana ya, ibaratnya bang ya, cukup bisa buat inspirasi buat orang-orang juga bang, jangan melakukan hal itu bang ya. Gak ada yang tahu ya, takutnya terjadi sama lu gitu kan. Tawuran tuh jadi sebenarnya kayak ngukur nyawa gitu loh. Nganter nyawa. Nganter nyawa ya. Iya. Hari ini nggak mati, siapa tahu ya nggak ada yang tahu gitu luka apa. Alhamdulillahnya Bang Eko gitu masih dikasih kesempatan nih. Makanya ngobrol sama kita di sini terus. Ego anak muda lu tau sendiri lah. Iya, Ego benar. anak sekolah kayak gimana ya kan. Jangankan dari kita ngerokok aja kecilnya dilarang, kita masih tetap ngerokok. Iya. Karena kita udah enak, asik ya kan. Iya. Apalagi kita udah kejebur, wah tawuran asik nih Nah. anjing. Udah. Oh, makin iya. ya kan. Malah makin jadi. Nah, pokoknya dulu sampai pas gua masih tinggal sama orang tua gua sekolah, orang tua gua tuh udah capek dari BR
Dari BRI itu sampai Selarung gua taruh rumah. Gua taruh rumah, kadang gua berangkat pengen tawuran gua minta doa. Iya. Doanya gimana? Iya kan. Kita doa apa? Jadi gua pengen berangkat tawuran. Gua di rumah, posisi gua lagi sakit, bocah montek kok ribut ya. Ya udah gua maksain, sakit juga karena wah anjing apa ribut ya kan. Udah gua naik motor, bawa motor, di motor itu ada BR. Mama gua nanya, kok kamu lagi sakit ya kan, mau kemana? Mau ke sekolahan dulu bentar. Oh bawa senjata katanya, mau tawuran kamu ya? Udah mah yang penting doain aja. Karena apa ya, gua pikir bajingan-bajingannya kita yang ngelindungin kita itu doa orang tua. Doa orang tua. Bener. Makanya mungkin ya sampai sekarang lu bisa di sini ya karena doa orang tua lu bang ya. Iya. Janganlah, jangan macem-macem lah. Ya kalau dibilang harus berinspirasi ya orang tua emang kadang kita salah. Cuma kita sekarang nggak kayak dulu. Mungkin kalau dulu kita masih ngelawan atau kalau sekarang kalau walaupun orang tua salah mending kita diem aja. Nah, karena ya orang tua tanpa orang tua lu nggak ada gitu. Iya. Benar. Oke, mungkin dari cerita Bang Eko ini banyaklah pelajaran yang bisa diambil ya. Iya. Terus, semoga kedepannya nggak ada yang mengalami hal yang sama gitu kan. Terakhir Bang, quotes kata-kata Bang buat teman-teman yang nonton, silakan Bang. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Kadang pilihan itu yang bikin kita dilema, resah, gitu. Padahal itu pilihan kita sendiri. Itu jadi masalah buat hidup kita. Kadang sampai ada yang menyalahkan takdir karena sebuah pilihan. Ingat, takdir itu menetap, pilihan itu cermin kebodohan. Jadi tetap pilih jalan hidup lu yang lurus. Jangan sampai lu menyesali sebuah pilihan karena jalan lu sendiri. Dari Bang Eko langsung ya kan, cukup panjang sebenarnya. Gue udah siap begitu. Tapi intinya lu jangan menyesali kalau itu pilihan lu gitu Bang ya. Lu harus tanggung jawab sama pilihan lu. Oh iya, siap. Bubur. Oh ini apa nih Bang Eko? Nih ke favorit gua. Favorit Ini lu? tempat nongkrong gua nih. Oh tempat nongkrongnya lu. Markov Burjo. Lu kalau main ke Tiga Raksa harus cobain. Oke. Nih ada banyak aneka burjo. Banyak minuman, ada aneka kopi, segala macam, nasi goreng atau segala macam. Ramein aja, silaturahmi. Ya. Oke, mungkin sekian dari gua Bendos dan Bang Eko. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.